udah tuh sini dibantuan ku Akang. Aduh si Akang teh kumaha. Dibantuan ku Akang tah. Ulangan ngangkat wae barbel, sayur teh bawa tos di sawah teh arurang teh kumaha. Iya kita tos panen ya nyanengnya. Panen cuang didagangkeun nya sugan ke acisna bisa jang meuli beas. Bantuan Nu sarerea nu susah. Heeh nya. Mohon. Belum nyapa dulu sama anak-anak di rumah. Tapi ini berat kumaha teh. Simpen dulu we. Oh, ya. simpan heula nya. Ya. Shalom adik-adik. Wah, hari ini hari Minggu, sukacita mau memuji menyembah Tuhan. Kan udah kerja dari Senin sampai Sabtu. Di sawahnya kita Kangnya. Mohon Neng. Mohon Kang. Di sawah nyeri Aduh, cangkeng nyeri Kang. cangkeng ya. Aduh, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oh, harus semangat. Tuh, lihat tuh yang di layar juga tuh. Wah, sungguh-sungguh semuanya. Sungguh-sungguh semuanya, iya. Iya. Yuk kita berdoa dulu aja yuk. Yuk Neng Yen ya. Kan Kang Ipun aja dulu lah. Kang Ipun dulu. Ya, Kang Ipun Oke, dulu. silahkan. Mangga Neng. Yuk mari kita berdoa yuk semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya semuanya kita mau bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita Bangkit. itu harus selalu berada Bangkit. dekat dengan Tuhan Yesus, Kang Ipun. Iya, karena di dekat Tuhan kita aman. Iya, yuk kita nyanyi lagu Whose Side Are You Leaning On. Bisa kan? Bisa. Bisa. Gerakannya boleh ikuti gerakan Kak Ipun ya. Iya, kita sama-sama gerak dong. Sama saya juga. Iya. Oke. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Nyender. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Tunggu dulu Kak Ipun. Kayaknya anak-anaknya masih pada duduk. Yuk kita suruh mereka semangat lagi yuk. Ayo lebih semangat lagi, bangkit berdiri semuanya. Tepuk tangan dulu. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender nyender Nyender, nyender. nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Sekali lagi lebih cepat. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, Nyender neng. Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Nyender 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 neng Gusti Yesus. Haleluya. Aduh, sekalipun kita capek, kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan, kita pasti selalu kuat. Betul tidak Neng Yen ya? Iya, kuat menjalani hidup. Oke. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Harus selalu semangat memuji Tuhan. Percaya nggak kalau Tuhan sanggup memindahkan gunung masalah kita? Betul loh, pasti tuh. Iya. Jadi kita akan nyanyi lagu apa? Nyanyi apa ya? Bukan kuat
Oh bukan kuat, betul bukan karena kuat, bukan gagah kita. Yo ready. Oke lagi. Woo. Bukan kuat, hei, Bukan gagah, hei, oleh rohku kata Tuhan. asik, asik, Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Stop dulu, gerakannya ikutin kita ya. Iya. biar rame. Kalau pas ini gunung ini, iya, gunung itu, gunung tinggi diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Oke, yang semangat. Bukan gagah, oleh rohku. Kata Tuhan. Bukan kuat, Asik, asik. bukan gagah, Hei, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini pindahkan, gunung itu, disingkirkan, gunung tinggi, diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku Gunung itu, disingkirkan, gunung tinggi, diratakan oleh rohku, kata Tuhan. oleh rohku. Kata Tuhan. Yeah. Ayo yang semangat. Siap ya? Ikutin gerakan Kaipun. Every praise to our God. Everyone of course sing with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Haleluya. Haleluya. Udah capek belum? Capek neng yen yen. Oke Kang, sekarang kita mau terakhir sebelum kita dengar. Iya sekalipun capek tetap harus nyembah. Iya dong, walaupun capek. Iya. Kan? Oke. Sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sekarang Iya. Kang Ipun yang menyembah Tuhan. Oke, ayo adik-adik semuanya tetap bangkit berdiri ya. Angkat tangannya tinggi-tinggi kepada Tuhan. I believe in
our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Mari lebih sungguh lagi katakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name. Oh, I believe, I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of. Lebih sungguh lagi katakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name. Oh, I believe, I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, Kau sembuhkan kami, Kau selamatkan kami, Kau pulihkan kami, Kau berkati kami saat kami menyembah.
Saat kami membuka hati, Roh-Mu bekerja, kuasa mujizat nyata. Haleluya. Shikaralabaralabaralabaralabaya syakaralabu. Haleluya. 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 Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau sudah menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kalau ada yang terkena COVID ya Tuhan, yang mengikuti ibadah ini, mereka juga sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat nyata bagi hidup anak-anak, bagi siapapun yang mendengarkan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak yang akan menyampaikannya, sehingga mujizat Allah terus terjadi ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Virus corona hilangnya, kami umat-Mu sehat semua. Tuhan Yesus berkati juga Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya beserta para menteri, supaya diberi hikmat untuk menjalankan pemerintahan. Tuhan Yesus berkati juga Opa Nicole dan keluarga, Om Henry dan keluarga, Opa Alex dan keluarga, Om Esak dan keluarga, supaya Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, memberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Tuhan Yesus berkati Gereja Empang Sari, berkati juga sekolah minggu. Biarlah jemaatnya semakin bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melalui yang terjadi di akhir zaman. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan Penyembuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan
Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday. Wah, udah siap nih mau dengerin firman Tuhan ya? Kalau gitu yuk sama-sama kita siapin hati, pikiran, dan juga telinga kita untuk dengerin firman Tuhan. Nah, Kak Ica mau tanya nih sama kalian, udah pernah dengar belum sama nama Paulus? Wah, pasti udah sering dengar ya anak-anak sekolah minggu. Paulus ini adalah orang yang tadinya jahat, suka nyiksa orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, tapi akhirnya dia bertobat menjadi hamba Tuhan. Nah, judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas. Nah, jadi suatu hari waktu Bapak Paulus sama Bapak Silas ini ada di sebuah kota, mereka ini ketemu sama seorang perempuan. Perempuan ini memiliki roh jahat atau roh tenung di dalam dirinya. Dia biasanya cari uang dengan menggunakan roh tersebut ya. Nah, perempuan ini ngikutin terus sama Bapak Paulus dan Bapak Silas, ngikutin terus sambil teriak-teriak. Sampai akhirnya Paulus bilang sama si perempuan ini, "Hai, dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan kamu keluar dari tubuh perempuan ini." Akhirnya roh tenungnya, roh jahatnya keluar dari tubuh perempuan tersebut. Nah, tapi tuan-tuan dari si perempuan ini marah. Majikan-majikannya itu marah karena sumber penghasilan mereka itu hilang ya. Tadinya mereka cari uang melalui si perempuan tersebut kan. Akhirnya si tuan-tuannya ini minta Paulus dan Silas untuk ditangkap. Wah, Paulus dan Silasnya ditangkap. Kita lihat nih gambarnya. Nah, udah gitu si tuan-tuannya ini bawa Paulus sama Silas ke pembesar-pembesar yang ada di kota tersebut, kepada penguasa yang ada di kota tersebut. Terus bilang kayak gini, "Nih bapak-bapak ini nih orang-orang dua yang ini ya, mereka itu mengacau di kota kita, mengatakan hal-hal yang tidak baik, menceritakan Injil yang tidak bisa diterima oleh kita. Mereka ini orang Yahudi." Wah, pokoknya diomong-omongin. Sampai akhirnya Paulus dan Silas ini masuk penjara. Sebelum masuk penjara mereka bajunya dibuka, disobek-sobek, terus mereka sampai dipukulin, didera. Kalian lihat nih gambarnya, kita lihat yuk sama-sama gambarnya. Tuh, kalian bisa lihat nih, di sini gambarnya punggung mereka, wah udah sampai merah-merah, banyak luka-luka ya karena dipukulin, didera sama orang-orang. Terus mereka nggak pakai baju, tangannya diikat, dimasukin ke dalam penjara. Waduh, kasihan ya Bapak Paulus dan Bapak Silas ini. Mereka udah bajunya disobek-sobek, dibuka bajunya, udah itu dipukulin sampai punggungnya berdarah-darah kayak gitu ya. Terus tangannya diikat, dimasukin ke dalam penjara. Mereka ini dilemparkan ke penjara. Udah gitu kita lihat lagi nih gambarnya. Kalian lihat ya, kakinya juga dipasung. Biasanya kalau orang masuk penjara itu kan mereka udah ada di dalam sel ya, nggak akan kabur. Tapi ini udah ada di dalam penjara, tangannya diborgol, kakinya juga dipasung, bener-bener supaya Paulus dan Silas ini tidak bisa bergerak sama sekali. Wah, kira-kira enak gak sih kalau tangan kita diikat? Enak gak ya? Enggak ya, kita gak bisa melakukan apa-apa kalau kedua tangan kita diikat. Terus kalau kaki kita juga diikat nih, pakai tali aja. Jangan dipasung ya seperti Bapak Paulus dan Silas. Coba kalau misalnya kaki kita itu ditali, dua-duanya diikat. Wah, gak enak sekali, kita gak bisa jalan, gak bisa lari-lari, ya kan? Kebayangkan kondisinya Bapak Paulus dan Bapak Silas ini waktu ada di penjara. Menurut kalian nih, kalau kita ada di posisinya Paulus dan Silas, kita bakalan sedih gak ya? Kita udah dipukulin, difitnah dulu, dipukulin, disobek-sobek bajunya, tinggal celana aja. Terus diikat tangannya, kakinya juga dipasung. Wah, kalau misalnya kita ada di posisi mereka, kira-kira kita bakal marah nggak ya? Mungkin bakal marah ya. Aduh Tuhan, kenapa sih? Ini kan aku ini sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus, sedang melayani Engkau, memberitakan Injil, tapi kok aku diperlakukan seperti ini? Mungkin orang biasa akan seperti itu ya. Tapi ternyata Paulus dan Silas ini enggak loh. Mereka ini berbeda. Apa ya yang bikin berbeda?
Paulus dan Silas dengan orang-orang biasa lainnya kalau misalnya mereka dipukulin, dimasukin ke penjara padahal mereka nggak melakukan kesalahan? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi Bapak Paulus dan Bapak Silas ini nggak marah-marah sama Tuhan Yesus. Terus mereka ngapain ya di penjara? Mereka itu nyanyi loh. Hah, nyanyi? Kak Ica nggak salah. Di dalam penjara loh, mereka ini habis disiksa, terus mereka malah nyanyi. Iya loh, beneran. Bapak Paulus dan Bapak Silas ini bukannya marah-marah sama Tuhan Yesus, bukannya bersedih karena mereka difitnah, nggak melakukan kesalahan tapi dimasukin ke penjara, tapi mereka ini malah bersorak-sorai. Jadi mereka ini menyanyikan lagu pujian buat Tuhan Yesus. Wah, menurut kalian Bapak Paulus dan Bapak Silas ini hebat nggak? Hebat nggak? Hebat ya, mereka ini mau bersyukur, masih mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Mungkin waktu itu Bapak Paulus dan Bapak Silas ini menyanyikan lagu seperti ini. Yuk kita nyanyi dulu sama-sama ya. Kita nyanyi dulu sama-sama ya. Ini ceritanya Bapak Paulus dan Bapak Silas nih lagi nyanyi ceritanya di dalam penjara ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bapak Silas sama Bapak Paulus, mereka malah bersorak-sorai sama Tuhan Yesus. Soraklah, haleluya. Walaupun tangan mereka diikat ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka ini menyanyikan lagu-lagu pujian, bukan lagu-lagu yang sedih, tapi mereka ini memuji Tuhan. Wah, sampai didengar sama orang-orang yang ada di penjara itu. Kebayang nggak suaranya kerasnya seperti apa? Nah, gak lama setelah Paulus dan Silas ini memuji Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, terjadi gempa bumi. Gempa bumi gini nih. Gempa. Ya kan? Kalau gempa bumi semuanya bergoyang sampai akhirnya sendi-sendi penjara itu goyah. Terbukalah semua borgol dan juga pasungan di kaki Paulus dan Silas. Kita lihat nih gambarnya tuh. Wah, semuanya kebuka nih. Yang di kakinya terbuka pasungannya. Terus tangannya juga borgolnya lepas. Wah, kira-kira perbuatan siapa ya itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengar puji-pujian dari Paulus dan Silas. Nah, tapi waktu penjara itu kena gempa bumi terus sampai pada lepas borgol dan pasungannya, ada bapak kepala penjara yang kaget. Jadi bapak kepala penjara ini yang bertanggung jawab di dalam sel tersebut, di penjara tersebut ya. Jadi dia kayak penanggung jawabnya, dia kaget. Waduh, ini Paulus dan Silas sampai lepas. Aduh, nanti aku pasti dimarahin sama atasan aku nanti pasti dikasih hukuman. Aduh, aku takut dihukum. Udah aja aku mau bunuh diri aja. Tadinya bapak kepala penjaranya mau bunuh diri saking dia merasa takut dihukum. Nah, tapi sebelum bapak kepala penjaranya mau bunuh diri, ada Paulus sama Silas bilang seperti ini. Jangan bunuh diri, tenang aja, kita masih ada di sini. Sampai akhirnya bapak kepala penjara ini bukannya marah-marah karena Paulus dan Silas berhasil lepas gitu ya, tapi dia malah bertobat, dia dan seisi rumahnya. Mereka menyambut Paulus dan Silas, dikasih makanan sama keluarga dari bapak penjara ini, disambut. Mereka akhirnya dibaptis sama Paulus
Yesus ya. Karena mungkin bapak penjara ini lihat, wah, hanya dengan Paulus dan Silas nyanyi buat Tuhannya, buat Tuhan Yesus aja nih, tiba-tiba penjara itu bisa sampai goyah, sendi-sendi penjaranya goyah, sampai selnya terbuka, ikatan borgolnya terbuka, pasungan di kakinya juga terbuka. Berarti Tuhan Yesus yang disembah sama Paulus dan Silas ini benar-benar Tuhan yang hebat, Allah yang berkuasa. Nah, sampai akhirnya bapak kepala penjara ini bertobat dengan seluruh keluarganya. Nah, terakhir di akhir cerita diceritakan bahwa bapak pejabat-pejabat dan si tuan-tuan yang tadi yang udah masukin Paulus dan Silas ke penjara, mereka juga akhirnya minta maaf sama Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini akhirnya dibebaskan. Nah, dari cerita Paulus dan Silas hari ini, yuk kita sama-sama belajar bahwa Roh Kudus itu akan selalu memberikan kita kekuatan dan sukacita walaupun kita sedang ada dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang mungkin kitanya lagi sedih, ada suatu masalah. Kayak tadi kan Paulus dan Silas, mereka dimasukin ke penjara padahal mereka itu nggak melakukan kesalahan. Nah, tapi jangan lupa kalau Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita sukacita dan kekuatan. Makanya daripada Paulus dan Silas tadi bersedih-sedih, mereka memilih untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang tolong dan bebaskan Paulus dan Silas. Nah, untuk ayat hafalannya kita lihat ya sama-sama ya. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kelas besar dan kelas kecil sama ya. Ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke? Kalau sudah dicatat, yuk sama-sama kita berdoa. Sikap doanya yang baik, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Ikutin Kak Ica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk tetap bersyukur, bersukacita, walaupun kami dalam keadaan yang kurang baik. Karena kami percaya Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan dan sukacita untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke, happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Shalom kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Saya Krisya. Saya akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah ya. Mulai pukul 10 pagi melalui Zoom atau bisa juga melalui YouTube Gebir Pangsari mulai jam 7 pagi. Dan jangan lupa ya mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Follow ya Facebook Sunday School Gebir Pangsari atau IG Kids Gebir Pangsari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya
saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus